Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2. Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri benda, kalimat tanya, serta kalimat berita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan kata-kata tentang benda dan maknanya. Lalu yang kedua menuliskan kata benda dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kalimat tanya serta kalimat berita dengan pola subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya berbicara dengan santun saat menjelaskan informasi secara lisan. Menuliskan teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana. Menceritakan gambar seri dan menjelaskan informasi dalam grafik. Anak-anak hebat, amatilah contoh benda-benda pada gambar berikut. Apa saja yang kamu lihat ya? Nah, tepat sekali. Di situ ada helm. Helm untuk melindungi kepala saat bermain sepeda. Lalu ada pula sepeda. Sepeda merupakan kendaraan beroda 2 atau 3. Sepeda digerakkan kaki untuk menjalankannya. Coba sekarang amati benda berikut ya. Ada raket dan kok. Raket dan kok digunakan saat bermain bulu tangkis. Lalu ada bola. Bola digunakan dalam permainan atau olahraga. Contohnya bola untuk bermain bola basket atau kasti. Tahukah kalian anak-anak hebat tiap benda memiliki ciri-ciri tertentu? Ciri-ciri benda dapat berupa sifat, bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Sekarang ayo perhatikan benda-benda berikut. Ada jam dinding, ada susu, dan ada topi petani. Benda tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri benda dapat meliputi hal berikut ya anak-anak hebat. Yang pertama ada sifat, contohnya halus, kasar, lembek, licin, dan keras. Lalu yang kedua ada bentuk, contohnya tetap, mengikuti wadah, dan menempati ruang. Yang ketiga ada wujud, contohnya padat, cair, dan gas. Selanjutnya kegunaan, contohnya sebagai wadah minuman, tempat makan, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir ada warna, contohnya merah dan biru. Berikut informasi tentang wujud benda. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Memiliki berat, contohnya meja, kursi, botol, dan buku. Lalu benda cair ciri-cirinya yaitu bentuk berubah mengikuti wadah, menempati ruang, dan memiliki berat. Contohnya air, susu, minyak, dan oli. Yang terakhir benda gas. Ciri-cirinya yaitu menempati ruang, bentuk berubah mengikuti wadah, tidak dapat dilihat, dan menekan ke segala arah.
Contohnya udara di dalam ban atau balon. Yuk perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama ada meja. Meja terbuat dari kayu. Meja memiliki permukaan datar. Meja memiliki kaki-kaki sebagai penyangga. Meja memiliki tekstur yang kasar. Meja termasuk benda padat. Aku suka menulis di atas meja. Contoh yang kedua adalah jus jeruk. Jus jeruk adalah minuman kesukaanku. Jus jeruk berwarna orange. Jus jeruk merupakan benda cair. Jus jeruk memiliki bentuk yang tidak tetap. Rasanya manis dan asam. Apa kalian suka minum jus jeruk anak-anak hebat? Contoh selanjutnya yaitu ada udara di dalam balon. Merupakan benda gas. Bentuknya berubah mengikuti bentuk balon. Balon berwarna biru. Balon digunakan sebagai hiasan pesta ulang tahunku. Sekarang ayo kita belajar makna kata. Kamu dapat mencari makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya makna kata susu, cair, dan wadah berdasarkan KBBI adalah sebagai berikut. Susu merupakan bahan minuman berupa cairan atau bubuk. Cair artinya bersifat tidak kental atau tidak pekat. Wadah artinya tempat untuk menaruh sesuatu. Nah, selanjutnya ada nama benda dalam bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Benda yang kamu tahu bisa saja memiliki nama yang berbeda di daerah lain. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nama benda tersebut dalam bahasa Indonesia adalah mangkok. Dalam bahasa Bima, nama benda tersebut adalah mangko. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu kalimat tanya dan kalimat berita? Kalimat tanya sebaiknya diawali kata tanya. Kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Contohnya, apa rasa susu kesukaanmu? Nah, kata tanya dibagi menjadi 6. Yang pertama, apa? Menanyakan peristiwa yang terjadi. Lalu, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Lalu, ada siapa? Menanyakan tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Selanjutnya, ada mengapa? Menanyakan alasan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana? Menanyakan cara terjadinya peristiwa. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Dari gambar tersebut kita dapat membuat beberapa kalimat tanya. Contoh kalimat tanya adalah sebagai berikut. Dengan kata apa? Apa yang dilakukan Ibu dan Hani? Lalu di mana? Di mana Ibu dan Hani menyiram tanaman? Kata tanya kapan? Kapan Ibu dan Hani menyiram tanaman? Siapa? Siapa yang sedang menyiram tanaman? Kemudian ada mengapa? Mengapa tanaman perlu disiram secara teratur? Dan yang terakhir bagaimana? Bagaimana cara menyiram tanaman yang benar? Selanjutnya kalimat berita. Kalimat berita disebut juga kalimat pernyataan. Kalimat berita berisi kabar atau pemberitahuan. Kalimat berita diakhiri tanda titik. Contohnya, Donna membawa bola basket. Tahukah kalian anak-anak hebat, tiap kalimat memiliki unsur-unsur kalimat. Berikut beberapa unsur kalimat.
Yang pertama ada subjek, yaitu pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Lalu ada predikat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dan yang terakhir ada objek, yaitu benda atau orang yang dikenai kegiatan. Nah, perhatikan unsur-unsur kalimat berikut ini ya. Contohnya, petani memakai caping. Petani merupakan subjek, memakai merupakan predikat, dan caping merupakan objek. Anak-anak hebat, teks yang menggambarkan ciri-ciri benda dengan kata-kata secara jelas disebut teks deskripsi. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Dari gambar berikut kita dapat membuat teks deskripsi sebagai berikut. Aku memiliki akuarium. Bentuk akuariumku bulat. Akuarium ini terbuat dari kaca. Akuarium merupakan tempat hidup ikan peliharaan dan digunakan sebagai hiasan. Dapatkah kalian membuat contoh teks deskripsi yang lain anak-anak hebat? Nah, materi kita selanjutnya yaitu menceritakan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Berikut cara menceritakan gambar seri. Yang pertama, amatilah gambar-gambar dengan seksama. Cermatilah hal-hal penting pada gambar, seperti tokoh, peristiwa, serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang kedua, rangkailah gambar-gambar agar menjadi gambar seri yang runtut. Caranya, yang pertama tentukan judul cerita berdasarkan gambar. Lalu tentukan peristiwa pertama yang terjadi. Dan yang terakhir tentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Lalu, cara selanjutnya buatlah cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Perhatikan gambar seri dari cerita berikut ya anak-anak hebat. Dari gambar tersebut kita dapat membuat cerita sebagai berikut. Bermain bulu tangkis. Pada sore hari, Donna dan Citra bermain bersama. Mereka bermain bulu tangkis di lapangan. Mereka bermain dengan gembira. Setelah beberapa saat, mereka pun istirahat. Nah, materi kita yang terakhir adalah informasi dalam grafik. Informasi dapat terkandung dalam teks, gambar, bahkan grafik. Grafik merupakan salah satu cara menyajikan informasi. Grafik disebut juga diagram. Perhatikan grafik berikut ini ya anak-anak hebat. Di situ ada grafik buah kesukaan siswa kelas 2B. Nah, di sebelah kiri ada banyak siswa. Lalu buah yang disukai ada jeruk, apel, pisang, dan pepaya. Informasi dalam grafik tersebut antara lain, buah yang disukai siswa kelas 2B adalah jeruk, apel, pisang, dan pepaya. Nah, informasi selanjutnya yaitu ada 5 siswa yang suka buah jeruk dan pepaya. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.